Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para kiai, khususnya Yai Warsiti dan Yai Slamet Arifin, dan insyaallah yang saya doakan semoga selalu dirahmati Allah para jamaah Rotibul Haddad yang kelihatannya istiqomah setiap malam Selasa. Mudah-mudahan senantiasa diberi rahmat Allah tidak hanya di dunia, terlebih kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita hadir kepada Allah karena kita semua sampai malam hari ini masih diberikan umur, diberikan usia, diberikan napas, sehingga kita semua masih bisa bersama-sama berkumpul untuk menambah satu amalan yang sepertinya mungkin ada yang mengatakan kecil, ada yang mengatakan, tetapi insya Allah keikhlasan daripada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan sekecil amal kalau Allah ridho, insya Allah bisa menjadikan syafaatnya nanti kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada guru kita, kakek kita, panutan kita, manusia terbaik sepanjang masa, yaitu kekasih Allah Sayyidina Anbiya Rasulullah Muhammad SAW. Semoga salawat salam tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabat, dan seluruh orang-orang yang senantiasa mau berjuang berdakwah di jalannya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan semua yang hadir pada malam hari ini, yang rela meluangkan waktunya untuk hadir ini, bisa mendapatkan balasan dari Allah. Amin. Seperti kata sabda, man salaka yaltamisu fi ilman sahlallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau melangkahkan kakinya ikhlas mencari ilmu, majelis taklim, karena semata-mata ingin mencari ridhonya Allah, sama dengan dia berjalan dimudahkan jalannya menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Rotibul Haddad yang dirahmati Allah, mungkin saya tidak panjang lebar untuk memberikan ya semacam sharing, karena saya biasanya kalau tidur itu tidak terlalu malam. Saya biasanya jam 9 sudah mulai ngantuk, ada alarmnya. Oleh karena itu saya lebih ingin memberikan sedikit saja, tapi mudah-mudahan sharing atau ya sekedar ilmu yang bab yang saya bisa, yaitu tentang masalah kesehatan yang berkaitan dengan bidang saya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, manusia itu terdiri dari jasmani, badan fisik, kemudian yang kedua, yang namanya manusia itu terdiri dari rohani, dan yang ketiga ruh. Jasmani, rohani, dan ruh. Yang dikatakan sehat itu tidak hanya sebaiknya hanya sehat jasmani, tetapi juga sehat rohani. Kalau ruh itu tidak bisa sakit, tidak bisa merasakan nikmatnya. Karena apa? Karena ruh itu pada hakikatnya itu suci. Nah, di dalam Al-Quran Allah kan berfirman, "Falhamaha fujuraha wa taqwaha, faqad khaba man dasaha, faqad tabat bitaqwaha." Yang artinya aku mengilhamkan kepada ruh itu selalu dua jalan.
falhama fujur apa. Selalu ada dua setiap kita mau melangkah itu diberi pilihan mau memilih yang baik atau yang buruk. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji kita itu mau datang ke sini nih niatnya mau apa? Cari ridhonya Allah atau mau yang lain? Nah, riya atau yang lainnya. Nah, itu semua pilihan. Nah, ruhnya itu selalu suci tetapi dikotori. Makanya beruntung ayat selanjutnya, beruntunglah orang yang memilih jalan yang kebaikan dan amat merugilah orang-orang yang mengotorinya. Oleh karena itu sehat itu sebenarnya termasuk salah satu pilihan, sehat hati. Sedangkan jasmani yang merupakan bidangnya fisik ini sebenarnya diurus oleh dokter. Kayak saya gini ini sebenarnya secara umum itu yang dibahas adalah yang jasmani. Padahal sebenarnya yang dua-duanya jasmani rohani ini sama-sama pentingnya. Kayak kita beri sekarang musim durian ya. Durian itu yang penting itu luar kulitnya atau isinya. Nopo sih penting. Ada yang bilang oh isinya Pak yang dimakan, nggak mungkin kulitnya. Tetapi kalau jenengan itu mau isinya tok, nggak mau kulitnya, nggak mungkin ada durian, betul ya Pak? Pasti Anda nggak mau dikasih durian tok tapi nggak ada kulitnya. Begitulah. Jadi dua-duanya itu seperti kayak ibarat fikih sama hakikat, dua-duanya penting. Rasa, kemudian syariatnya kita juga penting. Nah, untuk itu kita belajar khusus yang masalah kesehatan ini, kita belajar banyak kepada manusia yang terbaik, yang tersehat, yang teragung yaitu Rasulullah. Selama hidupnya Nabi Muhammad itu hanya sakit selama sebanyak 2 kali. Saya sering sampaikan, yaitu pada waktu beliau diracun oleh seorang wanita yang bernama Harisah. Pada waktu itu di kota Madinah makan-makan, kemudian ada wanita yang memberikan makanan gulai, ternyata diracun. Kemudian Nabi Muhammad sakit panas. Yang kedua, Nabi Muhammad sakit ketika beliau menjelang wafat. Selebihnya Nabi Muhammad tidak pernah sakit. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini menginspirasi buat saya juga banyak belajar juga untuk hal ini, bahwa kalau gitu Nabi Muhammad itu bukannya Nabi Muhammad kenapa nggak sakit? Karena Nabi Muhammad itu sakti, bukan. Nabi Muhammad seperti manusia kita semua, tetapi beliau memberi contoh bagaimana caranya supaya tidak sakit. Nah, bahkan ada salah satu kisah ketika beliau itu meninggal, ketika dimandikan oleh sahabat, ternyata beliau tidak mengeluarkan kotoran sama sekali, bahkan wangi sekali. Padahal makan juga seperti kita. Nah, karena apa? Karena beliau itu benar-benar menjaga sekali yang namanya kesehatan. Nah, ada suatu cerita Bapak Ibu semua, seorang dokter di zaman Rasulullah, seorang tabib dari Mesir. Dia ditugaskan oleh Presiden Mesir saat itu untuk membantu orang-orang sakit yang ada di kota Madinah. Sesampai di sana, beliaunya itu, dokter tadi itu berniat untuk mengabdikan ilmunya. Ternyata setiap hari 1, 2, 3, seminggu, 2 minggu, bahkan sampai berminggu-minggu kok nggak pernah ada yang sakit. Nah, di sini dokternya merasa kayak mulai aras-arasen. Lah, aku kesini niatnya kepingin membantu kok malah nggak ada yang sakit. Nah, akhirnya 8 bulan dokter ini pamit sama Nabi mau kembali ke Mesir. Nah, saya tak berdiri aja ya. Begitu beliaunya itu mau pamit dengan Rasulullah, kemudian ditanya sama Nabi, kenapa kok Anda ditugaskan kan mestinya 1 tahun, kok baru 8 bulan kok sudah pamit? Dokter ini balik bertanya, saya di sini nih dibayar oleh presidennya Mesir itu untuk mengobati kalau ada orang-orang yang sakit. Tapi saya di sini memakan gaji buta, saya tidak mau. Nah, kemudian karena itu saya 8 bulan kok nggak ada yang sakit. Nah, kemudian dokter tadi itu bertanya kepada Nabi, ya Nabi, apa rahasianya? Kok di sini nggak ada yang sakit? Saya tak kembali pulang saja. Kemudian Nabi menjawab,
Kata Nabi, kami ini adalah golongan orang yang hanya makan ketika kita itu lapar, dan kita itu berhenti makan sebelum kenyang. Ungkapan Nabi ini sering kita dengar, makanlah jika merasa lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Sepertinya itu seperti kayak apa ya, tetapi itu memang jawabannya. Nah, apa Mas? Nanti kalau saya kadang berdiri duduk lagi nanti. Nah, di sini nih cocok dengan yang namanya apa? Diet sekarang itu ada yang namanya diet kalori restriction. Ada yang punyanya Deddy Corbuzier itu fast intermittent gitu ya. Jadi makan 4 jam, kemudian tidak makan 20 jam. Nah, iya Bu, Bapak ya. Nah, itu semua ternyata mengikuti caranya Nabi. Nabi 1500 tahun yang lalu sudah memberi contoh. Makan jika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Oleh karena itu, Nabi ini memberi, yang mau saya sampaikan di sini adalah hadis yang tersebut yang buat kita mungkin bisa kita oleh-oleh ilmu malam hari ini ya. Satu dalil dari hadis Nabi tadi bahwa makanlah jika merasa lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Dan inilah Bapak Ibu sekalian rahasia untuk manusia itu bisa sehat. Yang pertama adalah menjaga pola makan. Sejalan dengan pernyataan ini, baginda Nabi Muhammad itu pernah dawuh dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Beliau mengatakan bahwa perut ini adalah gudang dari segala penyakit. Kalau ada wadah yang paling jelek, itu adalah wadah yang namanya perut. Dan berpuasa itu adalah obat. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa perut ini adalah sumber dari penyakit. Oleh karena itu, perut yang dimaksud oleh Nabi itu di sini bukan hanya perut ini saja, tetapi yang dimaksud oleh Nabi adalah perut bersama dengan makanan yang masuk ke dalam perut. Nah, makanan yang masuk itu tidak hanya makanannya, tapi proses untuk yang kita pilih makanan tadi harus thayyib, yang baik, yang tidak mengandung banyak pewarna. Nah, ini juga penting. Yang tidak banyak pengawet. Sekarang kan banyak pengawet ya Bapak Ibu ya. Perasa. Nah, ini juga nggak baik. Itu harus kita hindari semua. Sekarang banyak zaman fitnah. Beli makanan kok warnanya cantik ya. Nah, biasanya ibu-ibu anak-anak itu yang paling gampang untuk ketipu. Beli itu aja viral. Nah, belum tentu. Kalau misalnya warnanya aneh itu kita harus malah curiga. Masa ono warnanya makanan pink gitu. Pink ada yang warnanya kayak aneh gitu. Nah, itu harus kita seleksi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama, makanan itu harus thayyib. Thayyib itu artinya harus yang baik. Nah, kita memilih makanan yang thayyib. Kedua, makanan yang halal. Oh, makanan yang halal itu. Makanan halal bukan hanya makanan yang bukan babi, bukan daging anjing, bukan hanya itu. Halal bukan hanya zatnya, tetapi bagaimana cara memperolehnya juga harus halal. Kalau dia bekerja, naudzubillah, uangnya Bapak mencari nafkah harus halal juga uangnya. Karena kalau tidak halal, maka anak-anak itu mustahil bisa mudah mendapatkan taufik. Kita sendiri yang memakannya seperti kayak memasukkan racun, memasukkan neraka ke dalam perut kita. Naudzubillah min dzalik. Baik Bapak Ibu, kemudian yang dimaksud dengan perut sama Nabi tadi itu bukan hanya memasukkan proses pencernaannya juga. Perut mulai dari yang kita makan, cara makan itu juga Nabi mengajarkan kalau bisa makanan beberapa kali dikunyah, jangan terlalu cepat-cepat. Lep. Nah, karena apa? Karena makanan dikunyah itu semakin lama, kalau yang orang ada yang mengatakan 26 kali. Nah, tapi kalau saya 26 kali nggak jadi makan nanti sudah capek dulu. Nah,
Setelah makanan itu lembut, baru nanti dia ditelan. Tujuannya apa? Supaya tidak membebani terlalu berat kepada lambung untuk memecah-mecah untuk bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Ya, baik. Kemudian juga perut itu maksudnya adalah prosesnya, proses sampai nanti dia outputnya. Di sini mohon maaf, termasuk kita memikirkan bagaimana untuk bisa mengeluarkannya dengan rutin, buang air besar. Mohon maaf, rutin sebaiknya itu setiap hari harus dibuang. Biasanya kalau ada orang-orang atau mungkin ibu-ibu, paling sering anak-anak perempuan itu, sampai biasanya saya tanya berapa kali pasien saya, sudah BAB? Belum dokter. Berapa? Kemarin? Belum. Ada yang sampai 2 hari, ada yang 3 hari sekali. Saya rutin biasanya 4 hari sekali dok. Nah, biasa. Nah, hal semacam ini juga kurang sehat. Yang betul sebaiknya harus setiap hari, baik sore maupun pagi harus biasa. Nah, oleh karena itu berarti kita harus mengkonsumsi yang namanya tinggi serat. Apa itu yang paling tinggi serat? Ada yang tahu Bapak Ibu apa? Buah. Makanya kita harus setiap hari makan buah. Saya tanya di sini, siapa yang setiap hari makan buah? Tidak ada. Nah, oleh karena itu, padahal kita di sini termasuk boleh dibilang banyak buah ya di sekitar sini. Nah, buah yang paling cepat dan harganya murah adalah buah pepaya. Nah, kalau enggak ya buah naga boleh, buah melon ya enggak boleh ya. Nah, kemudian perut tadi itu Nabi Muhammad meneruskan dalam hadisnya, biasakan isi perutmu dengan 1/3 air. Kemudian 1/3 makanan dan 1/3 lagi udara. Jadi tidak boleh kita mengisi makanan sampai bersesek, itu tidak boleh. Dan setiap orang kapasitas dari lambungnya itu tentunya berbeda-beda, tidak sama. Ada yang biasa makan banyak, mungkin 1 piring masih nambah lagi, tidak masalah. Nah, kita mau nyoba makan 1 piring nambah, jangan 1 piring karena setengah piring itu sudah tidak kuat. Ya, terutama kalau ibu yang atau orang sudah tua. Nah, itu makan sedikit aja berapa sendok mungkin sudah penuh perutnya. Ya tidak usah dipaksa. Nah, ya, jadi setiap orang kapasitas lambungnya beda-beda. Yang penting ada 1/3 untuk air, 1/3 untuk makanan, dan 1/3 sisakan untuk udara. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian tipsnya yang untuk sehat, untuk pola makan, pertama kita jaga makan, yaitu pertama makanlah jika sudah merasa lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Yang kedua adalah jangan makan berat 1 atau 2 jam sebelum tidur malam. Jadi kalau mau tidur malam kayak begini, jangan terlalu makan yang berat-berat. Karena apa? Karena itu akan menyebabkan penyakit-penyakit kronis. Paling sering penyakit apa? Diabetes, penyakit kencing manis. Habis makan banyak langsung tidur. Nah, ini waktu dia tidur, matanya tidur, tetapi perutnya nggak tidur Bapak Ibu. Karena apa? Karena habis diisi sama soto 1 mangkok, tambah nasi goreng 1 piring, tidur, wah enak wis ini, aku lagi kangen nggak bisa tidur. Nah, akibatnya apa? Dia tidur, perut pankreasnya kerja keras. Nah, pankreasnya nggak istirahat, itulah nanti akhirnya capek pankreasnya. Pankreas itu sel-sel beta. Nanti dia mau insulin terus produksi, padahal harusnya istirahat. Nah, ini kalau kecapean, lama-lama insulinnya, sel beta pankreasnya capek, dia tidak bisa lagi memproduksi insulin, maka terjadilah penyakit kencing manis. Akibatnya muncul penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit kronis. Nah, ini karena kebiasaan dari yang kurang baik, obesitas, kegemukan.
Nah ini pangkal dari semua penyakit. Gemuk itu tidak hanya dilihat dari ukuran badannya ya Bapak Ibu ya, tetapi bisa juga sepertinya dia ini kurus, tetapi timbunan lemaknya di visceral, di perutnya ini gede. Nah, biasanya kan kalau Bapak lihat orangnya biasa perutnya gede perutnya. Nah ini dia berarti termasuk obes, termasuk kegendutan, walaupun mungkin posturnya kayaknya biasa, tapi perutnya gede. Nah itu timbunannya lemak di perut. Ini tidak baik. Nah inilah menyebabkan penyakit-penyakit hipertensi, penyakit jantung, penyakit kencing manis, dan lain-lainnya. Penyakit-penyakitnya. Inilah Bapak Ibu. Jadi yang kedua tipsnya adalah jangan biasa makan berat sebelum. Kalau lapar gimana Pak? Ya boleh makan mungkin ringan, makan yang ringan-ringan saja. Makan buah bagus atau makan kue yang kecil yang biasa. Yang penting dia tidak makan yang berat-berat kalau mau tidur. Dan yang terakhir untuk pola makan ini adalah biasakan ikut jejak Nabi Muhammad, membiasakan puasa. Biasakan puasa Senin, minimal puasa Senin Kamis. Minimal puasa Senin Kamis. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau ingin mendapatkan cinta, rahmatnya, kasih sayang dari Allah, diberi sehat, diberi kemudahan, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad biasa puasa. Kita ingin sehat, yuk kita ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad biasa puasa Senin Kamis. Nah, ini salah satu resep dari beliau. Tentunya masih banyak resep-resep yang lain, tetapi mungkin karena keterbatasan waktu, saya hanya sampai nanti kita sambung lagi di pertemuan-pertemuan akan datang. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi hidayah, wabillahi inayah, wal mauna. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.